setiap pergantian rejim yang paling gue perhatiin tuh ya, selain persoalan yang menyangkut kebutuhan pokok, sembako, BBM, dan yang kayak gitu, yang sifatnya itu pengeluaran rumah tangga, satu hal yaitu pendidikan. Dunia sekolah kita, dunia pendidikan kita ini sampai udah berkali-kali ganti rezim, ganti pemerintahan, tapi kayak belum punya satu sistem yang jejak gitu. Masih ngambang-ngambang aja tuh, antara mengikuti perkembangan dunia global dengan bertahan dengan khasanah sosial budaya Indonesia ini. Jadinya apa ya, ngambangnya itu sono enggak kesini enggak gitu. Udah Agustus, hari kemerdekaan, September, Oktober terjadi pergantian rezim. Pak Jokowi menyelesaikan masa tugas. Say goodbye Pak, 2 bulan lagi udah menjadi mantan. Selamat datang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang setiap pergantian rejim yang paling gue perhatiin tuh ya, itu selain persoalan yang menyangkut kebutuhan pokok, sembako, BBM, dan yang kayak gitu, yang sifatnya itu pengeluaran rumah tangga, satu hal yaitu pendidikan. Dunia sekolah kita, dunia pendidikan kita ini sampai udah berkali-kali ganti rezim, ganti pemerintahan, tapi kayak belum punya satu sistem yang jejak gitu. Masih ngambang-ngambang aja tuh, antara mengikuti perkembangan dunia global dengan bertahan dengan khasanah sosial budaya Indonesia ini. Jadinya apa ya, ngambangnya itu sono enggak kesini enggak gitu ya. Kalau kita lihat aja sekarang di sekolah-sekolah negeri itu sangat kental lah sekali warna-warna kultur dari luar gitu ya. Ya kalau swasta mungkin beda lah ya, ya aturannya beda lagi ya. Tapi kalau negeri itu terasa bener ya, dari mulai pagi masuk sekolah sampai pulang ya. Dan porsi untuk pengenalan atau pemahaman mengenai jati diri bangsa, sosiokultur itu sedikit banget. Ini Menteri Nadiem udah mulai gitu memasukkan unsur-unsur kearifan lokal diantaranya dengan memakai pakaian daerah. Tapi itu signifikan nggak gitu kan? Signifikan nggak untuk memahami bahwa Indonesia itu punya ciri khas tertentu yang harus dipertahankan gitu, selain cuma pakaiannya aja gitu. Karena desakan arus budaya dari luar tuh lebih kuat. Dalam hal pakaian ya udahlah, gue nggak usah sebutin kayak apalah pakaian sekarang di sekolah itu kan. Apa yang diikutin oleh pihak sekolah, kebijakan mengenai pakaian itu ngikutin kultur mana gitu kan. Gue sekolah antara tahun 80 sampai tahun 90 itu begitu ke barat-baratan ya, kita itu lagi demam apa ya, euforia kebebasan berekspresi ya. Revolusi budaya ini itu akhirnya kita tuh berontak kepada kultur ya. Kita menganggap apa-apa yang berasal dari budaya sosial kita itu sebagai sesuatu yang out of date gitu, kuno, terbelakang. Dan setelah berjalan puluhan tahun ya, akhirnya memang hal itu dibelakangin, bahkan udah menjadi satu kebijakan.
Yang dimajukan itu bukan sosiokultur. Ya, mungkin karena Menteri Nadiem juga produk dari zaman gue itu ya, tahun 80 90. Pandangannya tentang sosiokultur Indonesia dari segi bahasa, pakaian, adat istiadat itu ya tergerus oleh pemahaman dari luar. Cuman sekarang dengan versi yang berbeda, gitu. Tetap dari luar juga. Yang masih dipertahankan ya satu-satunya ya, bahasa pengantar masih bahasa Indonesia. Kurikulum juga ya, kurikulum merdeka ini gue juga nggak tahu arahnya kemana kan. Kalau misalnya mata pelajaran itu akhirnya harus disesuaikan dengan talenta daripada siswa, kan harus digali tuh. Galinya dari kapan? Apa SMA itu masa yang pas gitu buat seorang siswa itu mengetahui uh, talenta yang sesuai dengan karakternya, pelajaran-pelajaran yang benar-benar gue banget gitu. Kenapa itu nggak dibangun dari sekolah dasar? Jadi SD itu udah mulai siswa itu berjalan ke arah yang spesifik, berjalan di atas talentanya. Ya, jadi mata pelajarannya menyesuaikan gitu. Kalau udah SMA orang udah masa labil, masa yang tidak jejak ya. Pagi dia pengen jadi teknokrat, sore dia pengen jadi pujangga, jadi pagi pengennya fisika, kimia, matematik, sore-sore dia udah pengen bikin sastra gitu. Tapi apapun itu memang proses ya, itu proses yang ya mungkin bukan bagian dari zamannya orang-orang kayak gue yang akan menikmati hasilnya, tapi next 20 atau 30 tahun lagi baru kebentuk gitu sistem pendidikan Indonesia, sistem pendidikan nasional yang Indonesia banget dan gue banget gitu buat anak-anak sekolah nanti. Tapi itu nantilah, sekarang mungkin masih proses. Tapi kalau proses itu bisa dipercepat secepat-cepatnya lebih bagus. Jadi gue itu masih bisa lah nyaksiin bagaimana sistem pendidikan ini bisa menghasilkan orang-orang yang dia mengerjakan sesuatu memang dengan senang hatinya gitu. Bukan karena ya dibentuk oleh sistem. Jadi ini bulan bagus, Agustus, dan menjelang pergantian rejim. Gue cuman mau bilang mungkin nanti akan ada sesuatu yang wow lagi di dunia pendidikan. Oke bro.